Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan terkait LED, struktur, dan materials. Sebelum kita lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang saya sendiri. Pertama, Haris Giovanni. Ini ada saya, Selamat Akil, dengan tim terakhir 101. Saya Agung Muhammad Reza Bioga dengan 3 digit NIM terakhir 128. Saya Pandiarsa Bisma dengan 3 digit NIM terakhir 169. Oke, next slide. Oke, konten yang kita akan jelaskan yaitu yang pertama LED principles, kemudian yang kedua LED output spectrum, yang ketiga LED structures and materials, yang keempat dan efficiency of LED. Next. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu LED. Jadi, secara garis besar, LED atau Light Emitting Diode, dari namanya sudah tercantum kata dioda yang menandakan komponen semikonduktor. Jadi, LED ini adalah komponen yang memancarkan cahaya ketika diberi tegangan. Nah, warna cahaya yang dipancarkan oleh LED itu tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakannya. LED sering dijumpai seperti pada remote control ataupun remote control TV dari perangkat elektronik lainnya. Next. Kemudian kita akan mengetahui prinsip dasar dari LED. Pada dasarnya, prinsip kerja dari LED ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi cahaya melalui proses rekombinasi elektron dan hole pada bahan semikonduktor yang didoping secara khusus. Nah, warna yang dihasilkan dari LED itu tergantung pada bahan semikonduktor dan tingkat energi yang dilepaskan saat rekombinasi. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin pendek panjang gelombang cahaya yang akan dipancarkan, dan warnanya akan bergeser ke arah warna ungu. Sebaliknya, semakin kecil energi yang dilepaskan, semakin panjang gelombang cahaya yang dipancarkan, dan cahaya warnanya LED akan bergeser ke arah warna merah. Di dalam slide kita dapat lihat, jadi ketika anoda diberi forward bias ke katoda, prinsip kerja LED yaitu ketika dialiri forward bias dari anoda ke katoda, elektron pada wilayah material tipe N yang berlebihan akan berpindah ke wilayah yang memiliki hole berlebihan atau ke wilayah muatan positif. Pertemuan elektron dengan hole akan melepaskan foton dan memunculkan cahaya monokromatik satu warna. Dan LED itu termasuk ke dalam transducer karena dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Next, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, kita ke LED structures dan materials. LED struktur dan materials itu berpengaruh pada cahaya dengan warna, intensitas, dan efisiensi yang diinginkan. Kami membagi dengan 3. Yang pertama yaitu lamp part atau bagian dari lampu. Yang pertama itu ada standard lamp screw, base assembly, ballast atau driver, heatsink, LED modul, dan housing. Dan materialnya terdapat di bagian kanan slide. Kemudian untuk semikonduktor, material itu ada aluminium AlGaAs, kemudian ada Al in JAP, dan kemudian Al Ln JAN. Dan untuk color, spesifikasi colornya ada di bagian slide kanan. Next slide. Kemudian untuk color converter part, yang pertama itu ada matrixnya, technical filling materials, dan color converter particles. Untuk applicable materials terdapat di bagian kanan slide. Next. Oke,
jadi spektrum keluaran dari LED. Jadi karena elektron pada pita konduksi CB terdistribusi energinya. Begitu pula lubang pada pita valensi VB. Energi foton yang dipancarkan dari LED tidak hanya sama dengan energi celah pita EG, tetapi juga sama dengan fungsi Fermi-Dirac, yaitu probabilitas untuk menemukan elektron dalam keadaan berenergi E. Next. Nah, jadi untuk pembagian warnanya itu tergantung pada bahan yang digunakan. Seperti tadi yang teman saya sebutkan, untuk membuat warna merah atau inframerah menggunakan gallium arsenide. Untuk merah, jingga, dan kuning itu menggunakan gallium arsenide phosphide. Lalu untuk berwarna biru atau hijau menggunakan gallium nitride. Lalu hijau kebiruan atau biru itu bisa menggunakan indium gallium nitride. Nah, spektrum output LED monokromatik memiliki puncak yang sempit pada panjang gelombang tertentu, seperti pada spektrum LED biru di samping. Jadi dapat dilihat di grafik ini puncaknya itu sekitar 1540 hingga 1560. Boleh next. Nah, tadi sudah diberi penjelasan di awal bahwa LED merupakan light emitting diode, yang merupakan semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika diberikan arus listrik. Jadi, cahaya yang dipancarkan oleh LED inilah yang memiliki spektrum yang tergantung pada karakteristik elektron dan hole atau lubang yang ada di dalamnya. Pada semikonduktor ini memiliki dua pita, yang pertama EV dan yang kedua EC. EV merupakan tingkat energi dari pita valensi, sedangkan EC merupakan tingkat energi dari pita konduksi. Dapat kita lihat pada gambar A, terlihat pita konduksi CB dan pita valensi VB, dengan hole dan elektron di dalamnya. Lalu pada gambar B merupakan grafik distribusi elektron pada pita konduksi dan distribusi hole pada pita valensi yang menunjukkan konsentrasi elektron pada pita konduksi yang asimetris sebagai fungsi energi dan memiliki puncak di setengah dari EC. Selanjutnya, pada gambar C tersebut merupakan nilai dari simplifikasi atau penyederhanaan grafik energi dengan momentum. Pada gambar C dapat dilihat ada jalur rekombinasi elektron dengan hole yang kemudian memancarkan energi foton. Lalu pada gambar D merupakan penampakan grafik intensitas cahaya relatif sebagai fungsi dari foton. Pada gambar D dapat dilihat adanya puncak di sekitar EG yang dapat kita sebut sebagai full weight at half maximum atau dapat kita sebut dengan FWHM. Full weight at half maximum atau FWHM merupakan bagian penting karena berperan sebagai penentu dari kemurnian spektrum emisinya. Next. Nah, maaf. Sebelumnya. Oke. Berdasarkan distribusi Boltzmann pada gambar B sebelumnya, kita dapat menuliskan persamaan HFO sama dengan EG ditambah 1/2 KT dan juga H delta F sama dengan M kali KT dengan keterangan bahwa M merupakan faktor numerik yang secara teori bernilai 1,8, namun pada pengaplikasian secara nyata nilai M terdapat pada rentan 1,8 hingga 3. Selanjutnya ada juga persamaan LED spectral line atau lebar garis spektral LED dengan rumus delta lambda sama dengan lambda kuadrat dikali MKT per HC. Tapi dari kedua persamaan tersebut tidak dapat diperlakukan untuk semikonduktor indirect. Untuk semikonduktor indirect band gap yang dimana rekombinasinya terlibat dalam transisi radiatif. Oke, selanjutnya adalah brightness dan efficiency of LED.
Sini saya akan menjelaskan, menggambarkan jumlah cahaya yang dipancarkan oleh lampu LED dan mengukur seberapa efektif lampu LED dalam konversi energi listrik menjadi cahaya. Nah, sebelum mengetahui luminous efisiensi LED, kita perlu mengetahui dulu bagaimana konsep dari luminous mata manusia. Luminous efficiency of A ini mengacu pada seberapa efisien mata manusia dalam deteksi cahaya pada gelombang, dan mata manusia ini tidak merespons semua panjang gelombang cahaya dengan cara yang sama. Mata manusia lebih sensitif terhadap beberapa panjang gelombang daripada yang lain. Untuk nilai atau besar dari efisiensi luminous ini merujuk pada standar kurva respons vektor fotooptik yang telah disepakati. Pada buku pegangan kali ini kita merujuk pada standar CIE 1924. Dapat dilihat pada kurva bahwasanya kurva ini menerangkan bagaimana efisiensi luminous pada mata manusia. Pada kurva ini bisa dilihat bahwasanya mata manusia ini masih bisa melihat gelombang merah. Tapi untuk sumber yang berasal dari infrared tidak terlihat, alias kecerahan sumber inframerah akan bernilai 0. Kemudian adalah rumus luminous flux atau flux cahaya. Secara matematis, rumus yaitu flux cahaya sama dengan P0 kali 683 lumens per watt dikali efisiensi mata, di mana P0 itu adalah daya radiasi optik yang dipancarkan oleh LED dalam satuan watt. Kemudian kecerahan visual luminous flux dari sumber cahaya seperti yang diamati oleh rata-rata orang sebanding dengan daya radiasi optik yang dipancarkan radian flux dan juga efisiensi mata terhadap spektrum sumber cahaya. Kemudian ada luminous efficiency LEDs. Efikasi cahaya dari sumber cahaya yang banyak digunakan dalam aplikasi pencahayaan adalah efisiensi sumber cahaya listrik yang mengubah daya listrik input atau dalam watt jadi flux cahaya yang dipancarkan dalam lumens. Secara matematis dapat dilihat pada slide, yakni flux cahaya dibagi daya listrik. Kemudian adalah power conversion efficiency atau yang bisa disebut PCE. Efisiensi konversi daya PCE ini mengukur efisiensi keseluruhan konversi dari input daya listrik ke keluaran daya optik. Secara matematis dapat dilihat pada slide, yakni optical output power dibagi electrical input power. Dan berikutnya adalah internal quantum efficiency. Internal quantum efficiency ini adalah ukuran efisiensi seberapa baik suatu perangkat semikonduktor untuk mengubah elektron menjadi foton di dalam kanal itu sendiri. Nah, pada LED harus membawa elektron ke dalam lapisan P-gas, di mana mereka bergabung dengan lubang dan memancarkan foton. Elektron bergabung kembali dalam P-gas dan melalui rekombinasi langsung radiatif dan tidak langsung atau non-radiatif. Secara matematis dapat terlihat pada slide juga, di mana tingkat rekombinasi radiatif dibagi laju total rekombinasi radiatif maupun non-radiatif. Berikutnya adalah extraction efficiency. Untuk mengetahui extraction efficiency yaitu dengan menggunakan rumus pada slide, yakni foton yang dipancarkan secara eksternal dari perangkat dibagi foton yang dihasilkan secara internal oleh rekombinasi. Kemudian berikutnya adalah output radiant power. Laju injeksi elektron ke dalam P-gas adalah I per E. Laju emisi foton internal adalah efisiensi IKE I per E. Dari efisiensi EE ini menjadi diekstraksi sehingga flux foton keluaran I per E. Nah, daya optik keluarannya itu adalah sesuai pada rumus pada slide, yaitu P0 sama dengan HF kali flux foton. Kemudian berikutnya adalah external quantum efficiency. Kita bisa lihat LED sebagai pengubah kuanta muatan atau elektron yang dibawa oleh arus menjadi kuanta energi radiasi foton yang dipancarkan. Efisiensi kuantum eksternal atau IKE ini mengukur efisiensi konversi tersebut. Nah, secara matematis dapat terlihat pada slide juga, yakni foton yang dipancarkan secara eksternal per detik dibagi elektron yang mengalir ke dalam perangkat per detiknya. Nah, demikian penjelasan mengenai LED dari kelompok D. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.